Tanjung Priok itu yang sedang minta untuk apa? Tolelet gitu ya. Iya benar. Itu meninggal ya? dunia yang tertabrak. Tertabrak. Saat benturan pertama, truk melewati kendaraan yang pertama, terus terjadi benturan kedua, kembali melewati kendaraan yang benturan kedua, terus bablas menabrak antrian yang sedang mau melewati gardu utama Geta Halim tersebut. Pecah, itu tidak akan terguling. Mereka akan begitu pecah langsung bisa pelan-pelan atau minggir. Dan jangan direm. Berantem. Malah bapak sama ibu yang ibu berantem. Ibu, saya ini masih tidak bisa, itu ada laka lagi. Harus berpindah. 3 sekaligus dalam waktu yang sama. Kita kayak berantem itu, teriak-teriak. Pak harus cepet, ini kita harus laporan. Siap ibu, kita masih di TKP ibu. Halo Sobat Polri, kembali hadir di podcast SSDM Polri Today yang bersama saya Bribtu Trimiaudina. Nah, hari ini podcast Seru-seruan di Mabes menghadirkan narasumber yang tugasnya adalah menangani kasus kecelakaan lalu lintas. Nah, berat sekali ya, keren gitu kan, kayak memecahkan gitu masalah dari laka lantas gitu. Kita langsung kenalan aja kali ya sama narasumber kita. Selamat datang kepada Kompol Deila. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi, dan juga Pak AKP Heri. Siap. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak, siap. Ini Ibu ini Kasih Lantas Subdit Gakum Polda Metro Jaya, Bapak. Kasilaka. Oh, Kasilaka. Iya, Kasilaka. Kasilaka. Siap, kalau Bapak adalah salah satu Kanit 3, lalu Kanit Lakanya ya. Betul Mbak Mia. Siap. Sebenarnya sih ini kita agak seru-seruan aja sih, podcastnya lebih santai gitu. Mbak. Ini untuk membahas suatu hal yang fenomenal sebenarnya. Tapi kaget nggak tiba-tiba diundang ke SDM buat podcast gini nih? Kaget. Kaget ya kan, Tiba-tiba ya Mbak Mia ya. Tiba-tiba dihubungi. Bingung juga kan. Kita disuruh jadi narasumber gitu kan. Iya. Tapi ya udah enggak apa-apa. Ya, karena Kita coba jawab sebisa kita ya Mbak. iya, nggak apa-apa, boleh. Tapi semoga ini Bapak sama Ibu sehat ya. Alhamdulillah sehat. Iya. Nih kan beberapa hari ini nih di sosial media tuh kan banyak fenomena terkait laka lantas ya Pak Bu. Itu tuh salah satunya yang awal-awal bulan ini tuh kalau nggak salah minivan yang menabrak showroom mewah di salah satu kawasan PIK gitu kan. Terus di Palembang juga ada satu minivan yang menabrak sebuah restoran karena human error waktu itu kan. Dan yang terbaru tuh kemarin kita mungkin bisa lihat videonya, karena kan sempat viral tuh. Ada 7 kendaraan di gerbang tol utama Halim. Oh, yang di Halim Ya, Pak. Bu boleh nggak dikasih sedikit? Ini kejadiannya tanggapan? Baru aja kemarin ini Mbak Mia. Iya. Pagi kemarin kejadiannya itu melibatkan 7 kendaraan. 7 kendaraan. 7 kendaraan. Itu sudah sama truknya juga ya? Iya, dengan kendaraan truk dan 6 kendaraan lainnya. Iya. Benturannya terjadi 3 kali. Iya. Yang pertama, kedua, dan ketiga itu tepat di pintu Gerbang tolnya itu? Tolnya, iya betul. Oke. Saat benturan pertama, truk melewati kendaraan yang pertama, terus terjadi benturan kedua, kembali melewati kendaraan yang benturan kedua, terus bablas menabrak antrian yang sedang mau melewati gardu utama Geta Halim tersebut. Iya. Ya, berarti emang ada nggak langsung berentetan ya, Enggak, tapi beberapa kali. Jadi ada tiga tempat. Tiga tempat tiga gitu. titik, iya. Ada peristiwa yang mendahului. Iya. Ya itu kan sempat viral tuh Pak, karena kan yang kita lihat juga ya di sosial media, kalau misalnya pengendara yang dari truk itu kan masih 18 tahun ya. Iya. Sekarang prosesnya sedang Bahkan belum genap Bu ya, Iya. belum genap 18 belum tahun. genap. Agustus nanti. Agustus baru Iya, 18. Agustus baru 18. Iya, 18 tahun. Iya. Tapi sekarang prosesnya sedang berjalan, sedang pemeriksaan oleh unit kita, sedang dalam proses penyidikan. Iya. Kalau misalnya nih Bu, kemarin kan ada juga tuh video yang bilang kalau misalnya tersangka ini yang pembawa truknya itu bilang, "Terus saya ganti semua" gitu.
setiap pelaku yang apa merasa karena tekanan bersalah, gitu ya? betul, mereka kan berusaha untuk membela diri itu biasanya. Biasa pasti akan membela diri itu sah-sah saja. Namun nanti berdasarkan pemeriksaan, kita BAP, kita selidiki sampai naik ke sidik, tentunya akan menjadi bahan-bahan pemeriksaan kita nantinya. Iya, betul. Ya seperti itu. Terus dari banyaknya rangkaian gitu, misalnya laka lantas gitu, itu kan pasti ada ancaman hukumnya untuk tersangka ya Pak. Dan gimana efek jerahnya ya Pak? Ancaman hukumannya itu loh? Ya, untuk laka lantas itu terbagi dari 4 klasifikasi ya. Itu tertuang dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. Pasal 310 itu ada kerugian materi, luka ringan, luka berat, dan meninggal dunia. Nah, untuk kerugian materi sendiri itu Mbak, ancaman hukuman maksimalnya 6 bulan dan denda 1 juta. Untuk luka ringan itu 1 tahun dan denda 2 juta. Luka berat itu 5 tahun dan dendanya 10 juta, dan untuk meninggal dunia 6 tahun dan dendanya 12 juta. Gitu ya Pak Heri ya? Ya, betul. Itu bisa dicontohkan juga penyebab-penyebab yang lain ya. Apabila ada pemberatan ya gitu ya. Dicontohkan ke 311 dan 312. Bahkan bisa maksimal kalau itu bisa ke 12 tahun apa unsurnya seperti 12 tahun. Bisa. Artinya ya itu pasti jelas sih tersangka. Sampai berakibat efeknya juga meninggal dunia atau kerusakannya timbulkan cukup pemberatannya. Itu maksimal. Maksimal bisa. Hukuman maksimal ya. Tapi selama ini tersangka semua kooperatif ya Bu? Nggak ada yang mengalak atau apa gitu, melawan gitu? Itu sih fenomena di lapangan ya Mbak. Jadi fenomena lapangan ada juga gitu bahkan yang tiba-tiba melawan. jelas salah, masih udah jelas ya. Dengan argumen masing-masing. Tapi nanti berjalannya waktu, apalagi kalau hanya materi, itu biasa kita damaikan. Kalau materi ringan di bawah 500 atau 1 juta, biasa mereka mau berdamai. Namun biasanya ego masing-masing merasa benar. Marah. Ya betul. Emosi. Nah, kita alhamdulillah sudah ada. Karena kalau di lapangan kan nggak pernah bisa diprediksi ya Mbak ya. Iya, betul-betul. Kadang-kadang kita maunya udah jelas salah, masih bersikeras gitu kan. Jadi kita alhamdulillah sudah ada Undang-Undang Nomor 8 tuh 2021 di Restoratif Justice. Itu kan tentunya para pihak bisa dikembalikan ke awal semula sebelum mereka kecelakaan. Toh hanya ringan-ringan saja, itu bisa berdamai. Belum kalau cuacanya panas ikut mendukung jadi panas juga udah kan. Padat, panas, buru-buru tepat sampai tujuan. Terjadi ketabrakan kecil, ini biasanya efeknya kan biasanya macet panjang justru gitu. Justru itu yang biasanya lama itu penyelesaiannya. Cukup lama berjalan karena saling ngotot. Debat dulu gitu ya. Iya, debat ya, dulu, tapi kalau yang sudah seperti ini biasanya mereka sudah tahulah mudah untuk mengurai, mudah-mudahan cepat selesai nanti. Iya. Karena pada intinya kan kalau kecelakaan itu bukan suatu perbuatan yang disengaja ya Mbak. Iya betul kan. Tapi kelalaian saat berkendara. Kebanyakan kenapa Pak? Bu izin. Kebanyakan sih faktor yang biasanya karena human error. Manusia ya Bu ya? Manusianya, balik ke manusia. Hampir 61% manusia. Sebenarnya Pak Heri ya, kecelakaan itu lebih kayak kesadaran kita sih berkendara di jalanan seperti apa. Karena apa? Kita harus tahu kondisi kita seperti apa, kondisi kendaraan kita seperti apa. Etika berkendara. Iya, etika berkendara. Dulu ingat Pak Kapor kita mencetuskan trisiap kan? Siap diri, siap kendaraan, dan siap mentaati rambu-rambu. Itu kuncinya. Siap diri, siap kendaraan dan siap mentaati rambu-rambu lalu lintas. Siap diri apa? Itu tubuh kita. Apakah kita tidak mengantuk? Apakah kita fit? Apakah kita bugar? Apakah kita dalam keadaan sadar? Itu termasuk tidak boleh minum alkohol, pengaruh obat-obatan, dan kendaraan. Apa kendaraannya sudah cukup? Remnya, olinya, kemudian wiper, dan termasuk BBM karena fenomena kemarin Bu, waktu mudik. Itu banyaknya kehabisan bensin itu. Karena macet juga, banget kan termasuk itu. Faktor kendaraan. Dan faktor terakhir siap untuk mentaati rambu-rambu atau mental kita. Setiap attitude. Kembali ke kesadaran kita untuk mentaati. Begitu Mbak Mia. Karena kesadaran tuh sangat penting. Penting sekali. Penting sekali. Karena emang kita kan yang mengendarain sendiri kan kendaraan kan ya. Jadi kalau kitanya nggak dari kitanya, ya siapa lagi gitu kan ya Mbak Mia ya. Kondisi juga harus prima, betul. Kendaraan prima gitu. Betul. Karena kan
sangat membahayakan ya Pak. Iya, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Orang lain betul. Apalagi kalau bawa keluarga. Iya, gitu, benar banget, benar banget itu. Itu yang di gerbang tol Cawang itu kan nggak ada korban ya? Korban luka ringan ya. Luka ringan. Ya. Sementara kemarin 5 ya luka ringan saja, namun semua bisa kembali ke rumah masing-masing. Sambil mungkin kita pantau diprediksi atau melalui dokter nanti apabila ada hal lain tentunya yang pastikan luka ringan bisa kembali ke rumah masing-masing dari rumah sakit. Iya sih. Terus kalau misalnya nih kan juga ini kan mau lebaran gitu. Ini kan bulan Ramadan gitu kan. Mau lebaran berarti kan banyak banget nih pemudik gitu. Kan udah masih mudik. Saya di Jakarta dulu ya Bu. Mungkin Bapak Mbak Ibu rencana mau mudik. Oh iya bisa. Oh iya juga lebaran. Oh boleh. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Mbak Eri ya. Oh iya semoga dapat cuti ya. Baliknya adalah tanggal 16 Tanggal 16 kan balik. Oh. Ya sudah biasa lah tanggal 16 sudah masuk kantor kan normal gitu. Karena kan di kalender tuh cuti cuma sampai 15 ya kalau nggak sih lebaran. Aku malah nggak lihat tanggal loh. Oh iya karena nggak cuti. Kan tanggal itu semua ya Bu ya. Boleh nggak sih kasih ini loh kayak himbauan gitu Bu nih untuk pemudik. Tapi udah ada estimasi Bu. Misalnya tahun lalu berapa mungkin sekarang tahun ini estimasi pemudik tuh melonjak kah atau lonjak pasti ya? Hampir masih naik ya Pak Heri ya. 193 juta nih. Perbandingan antara 2002 dan 2003 aja tuh kenaikannya lumayan karena kan kita tahu signifikan. Karena tahu kan udah waktu 2 tahun sebelumnya kita mengalami COVID-19. Iya. Jadi ketika sudah bisa new normal gitu kan mulai langsung. Apalagi tahun ini sih kalau menurut saya Mbak Mia ya. Kemungkinan akan lebih besar lagi Mbak Mia. Dari Polda Metro tuh gimana antisipasinya? Kita sudah melaksanakan berbagai himbauan ya Pak Heri ya. Kita melakukan himbauan, melaksanakan kemarin baru kita melaksanakan operasi keselamatan. Kalau dulu mungkin biasanya disebutnya operasi patuh ya. Operasi patuh. Ya, sekarang operasi keselamatan. Tujuannya untuk menyadarkan pengendara. Ini operasi ini sama kayak razia sebelum lebaran nggak sih? Iya benar. Itu kan operasi patuh kan. Sebelum operasi ketupat biasanya kan operasi patuh. Tapi sekarang namanya operasi keselamatan ya Pak. Betul, operasi keselamatan itu jadi untuk menyadarkan kepada warga masyarakat untuk mentaati peraturan lalu lintas tentunya agar mengurangi pelanggaran maupun tingkat kecelakaan juga. Itu biasanya berlangsung selama 2 minggu operasi tersebut. Jadi ini kelengkapan kendaraan. Semua fokusnya di situ ya Pak. Betul, diantaranya ada knalpot brong juga termasuk Bu yang viral kemarin, kemudian helm, terus termasuk TNKB yang tidak semestinya dan penggunaan rotator. Itu ada tuh Pak viral. Termasuk marka-marka jalan. Diharapkan nanti pada saat mudik sudah tertib harapannya kan seperti itu ya tujuannya untuk keselamatan pengendara semua. Termasuk ini yang fenomenal sekarang kan banyak sekali adik-adik kita yang minta toilet itu kan. Ini juga sekarang sudah mulai ditertibkan, tidak diperbolehkan. Terakhir yang di Tanjung Priok itu yang sedang minta untuk toilet gitu kan. Benar. Itu meninggal dunia yang tertabrak. Meninggal dunia. Nah, itu menjadi temuan baru bagi lalu lintas tentunya untuk menertibkan hal itu karena ini dikhawatirkan akan membahayakan bagi pengendara truk itu sendiri atau bus dan juga yang meminta toilet itu. Kita juga kan setiap tahun pasti akan membuat checkpoint supaya posko pospam dan checkpoint. Nah, itu diharapkan pemudik ini kalau capek, kalau lelah, stop, jangan dipaksakan. Itu kan itu yang penting ya. Iya, kadang ada yang maksain gitu, Bu. Padahal itu bawa keluarga, bawa anak, bawa istri ya, Mbak Mia ya. Dan selain itu bisa mengecek kendaraannya juga. Kendaraannya mungkin kurang angin atau apa bisa dicek, biasanya disiapkan itu Mbak Mia. Selain itu juga biasanya akan ada pemeriksaan di terminal-terminal ya Pak. Betul. Pak Heri ya. Ada posko checkpoint itu di seluruh terminal, termasuk juga yang penting ini adalah karena fenomena mudik selalu di Jawa khususnya roda 2 Bu. Nah ini sangat fatal dan tidak diperbolehkan karena dan kadang bawa banyak barang gitu. Memang dari itu yang tidak diperbolehkan ATPM-nya ataupun pembuat motornya juga
tidak dirancang untuk jarak jauh. Karena membahayakan keselamatan, apalagi berboncengan lebih dari 2 orang. Apalagi ditambah barang-barang. Boleh dilihat di YouTube-nya ataupun di media sosial itu banyak sekali yang pakai keranjang, ada yang bawa ayam. Belum anaknya, istrinya. Betul. Kadang kanan kiri itu juga pakai apa tuh yang buat naruh sayur, buat naruh barang-barang. Nah, makanya Mbak kan Polda Metro juga buat mudik gratis kan, Betul. Mungkin itu diharapkan nanti yang berencana naik motor bisa nanti ikut mudik gratis gitu kan, naik bus, jadi lebih aman ya Pak Eri ya. Tanggal 20 Bu ya kalau nggak salah ya kita Bu ya sudah ya. Ya kemarin pembukaannya dan nanti pemberangkatannya tanggal 6 dan tanggal 7 April. 6 dan 7 April. Silakan. Tuh, untuk Sobat Polri bisa ingat ya ada checkpoint untuk kendaraan-kendaraan mudik nanti, jadi bisa cek kesehatannya juga, terus bisa cek juga mobilnya prima apa tidak gitu, terus untuk terminal juga ada. Dan yang paling penting Polda Metro itu juga menyiapkan mudik gratis untuk para pemudik yang ingin pulang ke kampung halamannya. Daftarnya di Samsat masing-masing. Di Samsat masing-masing daftarnya. Seluruh Samsat silakan daftar. Mulai 20 Maret pendaftaran. Dan tentunya terbatas ya karena bisnya terbatas. Nanti betul, berangkatnya berbarengan di Monas. Ya, jadi harus cepet-cepetan daftarnya. Daripada ada kuotanya ya Pak Heri ya. Ada kuotanya. Daripada capek gitu kan. Bawa kendaraan pribadi, motor gitu. Mending udah naik bus aman selamat tinggal duduk gitu. Iya, betul. Betul. Membantu pemerintah juga tidak semuanya menggunakan motor atau mengurangi beban jalan, semua bawa kendaraan pribadi. Jadi dengan adanya mudik bareng ini tentunya membantu pemerintah juga. Mendukung. Ya. Pak. Itu memang programnya emang pasti kan sangat didukung juga dan masyarakat membutuhkannya gitu. Betul. Pak. Iya. Terus kalau itu kan evaluasinya ya Pak. Dari tahun lalu pun juga ada ya? Ada. Setiap tahun. Terus ada evaluasi apa lagi Pak dari tahun ke tahun gitu? Ya yang kita temui Bu, yang sering itu kebanyakan supir tuh masih meminum obat-obatan. Melakukan pengecekan kendaraan, terus melakukan pengecekan kesehatan buat sopir-sopir. Tes urin biasanya sama kondisi badannya. Sampai tes urin juga ya. Jadi detail memang ya kan. Karena kan kita takutnya sopirnya dalam kondisi tidak baik. Tensi kurang stabil, itu berbahaya sekali. Iya sih, karena takutnya nanti biasanya kerjasama dengan instansi terkait ya Pak ya. Dari Bidokes juga ada, dari Dinas Kesehatan juga ada, Dinas Perhubungan juga ada. Ya kan bawa banyak penumpang nih kan. Tanggung jawabnya gede loh Mbak. Iya betul. Dan nggak mau lah kalau hari raya itu kan pengen semua berkumpul gitu kan. Aman, selamat, lancar. Jadi emang harus tetap memperhatikan juga kan badan nih, kondisi fisik gitu. Betul. Iya. Kalau misalnya kondisinya nanti mempengaruhi keselamatan pengendara gitu kan. Pasti kan ada tindak lanjutnya juga nih dari tim kepolisian gitu. Nah, itu gimana Pak? Biasanya setelah ditemukan ada kendala seperti tensinya terlalu tinggi. Pertama karena kita tidak mau kepada supir mengurangi rezekinya dia ya. Otomatis diberikan penyuluhan, kemudian suruh istirahat dulu yang cukup, diberikan obat-obatan yang tidak mempengaruhi konsentrasi dalam berkendara, seperti mengantuk, hilangnya konsentrasi, mata mungkin agak berkunang-kunang dan lain-lain. Itu yang sangat berbahaya. Walaupun dia tidak minum alkohol atau obat terlarang, obat-obat yang dijual pasaran itu biasanya mengantuk. Tapi kalau untuk kondisi jalan gitu, semua jalan ibu kota terus keluar kota pun itu juga sebenarnya sudah bagus ya Pak? Kayaknya sudah sangat bagus ya Pak Heri ya. Makanya balik lagi Mbak, karena kan tadi seperti kita bilang kebanyakan kecelakaan terjadi karena human error. Betul. Berarti kembali ke kesadaran kita. Kita bawa kendaraan seperti apa? Seperti maksudnya kondisi kita seperti apa membawa kendaraan. Jadi baik lagi ke diri kita sendiri sih Mbak. Kita dari kepolisian sudah melaksanakan semua yang bisa kita laksanakan ya. Dari himbauan, menyediakan tempat-tempat untuk istirahat dan lain-lainnya. Tapi tetap balik lagi ke kesadaran diri masing-masing. Seperti apa kita mau sampai selamat sampai tujuan gitu. Jadi kan faktor kecelakaan itu ada 4. Di antaranya manusia itu sendiri, kemudian kendaraan, jalan dan lingkungan. Nah ini termasuk jalan lingkungan Pemda DKI karena kita wilayah DKI Jakarta tentunya sudah maksimal Bu ya. Termasuk rambu-rambu sudah bagus. Rambu sudah jelas sekali ya. Walaupun udah di mana-mana sudah ada gitu. Itu tadi faktor manusianya lagi bukan kesadaran. Balik lagi Survei membuktikan tahun kemarin 61% disebabkan oleh manusia. Human error ya. 9% hanya kendaraan, kemudian yang 19 itu lingkungan. Itu mungkin ya namanya rambu-rambu mungkin waktu itu belum dipasangin
seperti rambu penerang, kalau orang umumnya bilang mata kucing gitu. Ya kan? Biar kelihatan. Nah, itu biasa kecil itu. Tapi 61% manusianya. Iya sih, benar-benar. Kadang kita nggak sadar gitu, capek badan, mau tidur, tapi memaksakan, benar. Iya kan, lebih baiknya nih Sobat Polri kalau misalnya udah ngerasa capek, ngantuk, lebih baik gantian sama salah satu keluarga yang emang bisa nyetir atau menepi dulu. Dan tentunya udah punya SIM ya Mbak ya? Iya, betul. Harus sudah punya SIM. Harus sudah punya SIM, itu yang penting ya Mbak. Iya. Karena kalau kenapa-napa, saya punya SIM kok gitu kan. Iya, benar-benar. Terus kalau ini lagi mudik gini kan, biasanya itu kan tetap ada kejahatan ya Pak, Bu, itu tuh ya. Contohnya deh waktu itu tuh pernah juga viral, jadi ada pengendara motor yang nabrak pengendara motor juga gitu loh. Jadi tersangka sama korban. Korban jatuh lah nih gitu kan, korban jatuh terus ditolongin sama si pelaku ini yang menabrak, tapi habis itu barang-barangnya diambil gitu. Oh iya. Itu ada juga itu modus-modus kayak gitu. Banyak ya, banyak Bu, banyak ya. Apa ada modus lain juga Pak Bu? Ini kan banyak juga. Buat himbauan gitu, kayak was-was gitu orang-orang. Itu aja paling kecil Bu ya. Iya benar. Kecil. Iya. Tapi ya kalau memang jatuhnya tindak pidana, kita berkolaborasi dengan reskrim ya. Ya, kita akan limpahkan. Ya, kalau memang ada unsur pidana dan kesengajaannya, otomatis akan kita limpahkan ke reskrim. Karena kalau murni kecelakaan, kita yang menangani, tapi kalau memang ada unsur kesengajaan atau perbuatan pidana, itu kita langsung arahkan ke reskrim. Ini yang paling sering modusnya kalau untuk mudik ya, ini biasa di terminal biasanya kan. Dari terminal. Berarti setiap tempat ini beda-beda ya Pak ceritanya. Mudik bareng tidak semuanya. Tapi masih favorit terminal-terminal seperti Lebak Bulus, Kalideres, semua ada 7 pemberangkatan ya. Lebak Bulus, Kampung Rambutan, kemudian Pulau Gadung, Bantar Gebang, dan terminal kecil termasuk Grogol itu masuk 7 itu. Ini biasanya yang rawan karena euforia ingin pulang, kadang lupa akan kesadaran dirinya. Benar. Penipuan banyak sekali yang digendam. Bahkan pernah keluarga saya sendiri, saudara, itu kena Bu. Itu di daerah Pulau Gadung. Dia makan pulang mudik, ya ternyata sudah kita ingatkan harus didampingi dengan anaknya. Saya berani karena sudah lama bekerja. Terus bawanya uang cash ya Pak? Uang cash. Itu ternyata ada hipnotis itu gitu. Itu memang benar-benar ada. Itu kemudian juga hati-hati ya kalau kurangi betul Bu, itu kurangi penawaran dari orang yang tidak kenal, entah menawarkan minum, makanan. Nah itu kadang-kadang di dalamnya itu ada sesuatu yang bisa bikin ngantuk. Kita tidak boleh jadi nggak sadar ya Mbak Mia ya. Paranoid atau apa. Namun sebaiknya waspada. Apalagi tidak dikenal, tolak saja secara baik-baik. Kemudian yang jelas barang-barang berharga. Tidak usah menggunakan barang-barang yang menyolok. Nanti aja kalau udah nyampe depan armor pasang semua emasnya. Udah di kampung baru pasang pakai semua. Udah nyampe armor baru pasang tuh nanti semua gelangnya yang banyak gitu. Tapi kalau di dalam bis terus sangat rawan. Bisa mengundang Bu itu. Nah, itu banyak sekali. Karena kan copet terutama juga. Betul. Masukkanlah yang bisa terlihat, mungkin rangsel ditaruh di depan. Terus sudah anak-anak genset sekarang udah banyak sekali pintar dia menaruh rangsalnya di depan. Karena kalau di belakang ini rawan sekali. Tuh. Naik motor juga sekarang Gen Z tuh naruhnya di depan. Iya, karena takutnya ditarik di belakang kan. Tiba-tiba dia buka gitu. Karena betul sekali. Pernah juga pengalaman pribadi saya nih, jadi cerita Mia. Jadi pas lagi di lampu merah gitu, Bu. Mia sama kakak boncengan tuh. Terus gembrok lah tas di belakang gitu. Nah, itu posisinya emang karena tikungan dan deket lampu merah, jadi emang macet sendok gitu. Nah, dan mereka tuh biasanya modusnya ini nggak hanya 1-2 orang, pasti ada beberapa orang. Berkelompok biasanya. Satu mengalihkan, satu mengalihkan. Betul Bu. Ini kejadian jadi ada kita Polan Bu. Sudah cukup lama kejadian 5 tahun yang lalu, lebaran tahun lalu. Pengendara mobil, terutama karena sekarang kebanyakan kaca agak terlihat transparan Bu ya. Mobil sedan terang. Kebetulan pengendara itu wanita atau mungkin dianggap oleh calon yang akan berbajat lemah di posisi bawah dia. Mereka berkelompok. Jadi pertama dipepet di depan sebelah kiri, Pak banyak kempes. Modus, nah, kempes, kalau ibu-ibu refleks, walaupun ibu-ibu tadi polwan, polwan, berarti kan sudah terlatih. Namun karena sadar mungkin dia lagi fokus mengendarai, kemudian ikut minggir. Nah, untungnya karena polwan untungnya. Begitu dari kanan, baru tersadar. Oh ya, ada tasnya di dalam. Hampir terjadi diambil tasnya dari sisi kanan, ternyata dia jadi.
Karena udah keburu sadar ya Pak. Karena ya itu tadi refleks jiwa seorang polisinya itu terjadi di daerah Pamulang, Ciputat. Dan bisa kenal juga ibu itu, alhamdulillah itu yang modus-modus seperti itu banyak sekali. Benar, gitu. Benar. Ya kalau Mia tuh posisinya juga sama. Jadi di depan ada yang ngalangin, terus kanan kiri tuh kayak ada orang yang mau nyebrang mepet gitu ya. Mepet betul. Di belakang kan berasa ya Pak seolah itu natural. Efek apa ya kesadaran ya Pak, langsung refleks. Kayak ada yang buka tas gitu. Pas nengok ke belakang, bener. Udah sempat diambil. Enggak, dia kayak udah tapi udah buka setengah gitu, Bu. Terus kayak seolah-olah natural. Jadi orang masyarakat Pak kebanyakan kempes, jadi seolah ingin membantu. Lebih waspadalah, lebih waspada. Konsentrasi dalam perjalanan penting. Iya. Harus banyak minum air putih berarti kan. Ya. Konsentrasi. Takutnya kurang minum air putih, puasa, Mbak. Iya. Kopi lah, Bali Butter kopi cukup lah. Kalau kopi bukan ya bikin gak ngaruh. Iya, kopi. Yang pasti kan istirahat cukup, minum air putih. Kalau mau suplemen, kopi paling bagus. Ngomong-ngomong bulan puasa nih Bu, kan Ibu sebagai ibu rumah tangga juga dan pasti mempunyai anak dan keluarga gitu Bu. Itu boleh nggak sih Bu sharing tuh gimana caranya bagi waktu gitu? Pasti kan lakalantas kan tak terduga gitu. Iya, benar-benar. Maksudnya tiba-tiba ada lakalantas lah atau ada tugas apalah gitu. Saya sih ya kalau sebagai ibu dan seorang poluan ya Mbak ya. Dalam kehidupan sehari-hari ya harus benar-benar bisa membagi ya karena di satu sisi saya punya dua anak dan harus ngantor. Jadi biasanya pagi sebelum ngantor ya saya persiapkan dulu udah pergi sekolah semua, udah beres semua, baru saya ke kantor. Dan untuk kalau kecelakaan fatalitas kecelakaan lebih banyak di malam hari. Di malam hari, menjelang pagi ya. Menjelang pagi ya. Makanya hebatnya ibu komandan kita ini pernah kejadian saya alami itu jam 5 pagi, jam 4 pagi. Iya. Kita telepon ibu untuk koordinasi, ibu siap. Langsung on call gitu anak berpikir kapan tidurnya ibu. On call gitu ya. Langsung diangkat. Ternyata lagi dan nonton Korea. Tidak pakai ya. Ternyata emang belum tidur. Begitu minta petunjuk kan sifatnya policy ya, kebijakan dari ibu mohon udah bawa aja ke Polda biar nanti gampang. Itu sering. Karena memang saya usahakan Mbak, apapun itu kecelakaan di jam manapun harus segera dilaporkan ke saya karena saya berpikir takutnya pimpinan bertanya untuk mengetahui itu paling cerewet itu. Ayo dibikin cepetan. Iya. Ayo laporannya kronologi mana? Pengalaman ya Pak Heri ya. Tapi saya terpacu senang. Dan alhamdulillah saya juga tipe suka nongkrongin anak bareng ya. Tidak hanya itu tapi kita benar-benar di situ. Jadi setiap apapun saya koordinasi ibu pun bagus. Artinya respect langsung on call mau jam 12, jam 1, jam 2, jam 5. Aduh, malah ini kapan tidurnya ibu ini? Iya. Karena gini Mbak Mia, karena memang fatalitas kecelakaan itu sering terjadi di malam hari dibandingkan siang hari. Kalaupun siang hari tingkat fatalitasnya tidak terlalu maksudnya gini, bukan jenis kecelakaan yang berat gitu. Berat. Paling nyerempet. Karena kan memang tahu sendiri Jakarta macet jam sibuk gitu. Tapi yang kebanyakan di malam hari kecelakaannya macam-macam Mbak Mia. Jadi gini Mbak, di Gakum sendiri kita melakukan melakukan penyidikan. Nah, saya memiliki 6 unit. Di bawah saya ada 6 kanit-kanit. Termasuk salah satunya Pak Heri. Jadi kalau untuk kejadian-kejadian yang pertama kali mendatangi TKP adalah unit-unit. Kayak pengalaman Pak Heri ya yang sering ya maksudnya betul, Bu. Unit-unit yang kami sudah hampir 3 tahun ya, mau jalan 3 tahun di Kanit Laka. Kami mengamati ini kejadian justru jam-jam sibuk padat. Ini jarang sekali, fatalitas paling hanya materi. Kalaupun fatal luka ringan, tapi menjelang antara jam 12, jam 2 sampai jam 5 pagi itu menjelang azan, kami amati itu yang rawan sekali. Rata-rata MD. Meninggal dunia. Rata-rata kalau nggak luka berat ya Pak ya. Kalau rata-rata MD, kalaupun kerusakan parah yang mungkin kerusakannya sangat parah, tapi kalau untuk padat, ini biasanya kerusakan juga tidak parah dan jarang yang meninggal dunia, jarang sekali. Namun kalau yang jam 3 pagi, jam 4, kita waduh ini harus siap-siap nih. Kira-kira apa yang apalagi kalau weekend.
Ya, nah, weekend, Jumat malam atau Sabtu malam. Iya. Saya selalu berdoanya semoga malam ini aman. Iya lah, bahaya Bu ya, tiba-tiba bangun gitu kan. Habis begadang, habis ke ya biasalah kongko. Ya, Kan sekarang setelah keluar dari Covid, euforia masyarakat untuk di kafe-kafe cukup banyak. Iya, Sehingga meningkat lagi ya Pak. Pak pulang padahal walaupun itu tidak mengkonsumsi minuman atau alkohol, namun tapi karena kan lelah kurang ya. Tapi badan kan butuh istirahat. Iya benar. Itu bisa di HI Bu yang sering Bu. Sering juga nabrak barier ya, mungkin ya karena itu faktor ngantuk atau faktor kurang fokus akhirnya kurang konsentrasi. Karena kalau lagi nyetir nih pernah lihat juga tuh orang kayak cuman persekian detik gitu langsung nabrak atau mobilnya jatuh. Oleng. Ya, itu dialamin langsung sih sama sepupu Mia waktu itu. Karena ini ya, justru jalan kosong itu kayaknya bikin orang lebih ya gimana ya, bawaannya pengen cepet nyampe, karena kan kosong nih. Gitu itu kadang yang bikin hilang kendali gitu. Tapi tetap harus kontrol berarti ya. Tapi ya itu kendalikan diri kita gitu demi keselamatan. Ada toh di tol juga ada kecepatan, batas kecepatan. Jadi kan batas kecepatan itu sudah diatur sebenarnya. Kalau untuk kenapa sih di tol tuh maksimal 80 sampai 100. Kalau dalam kota seperti di Jakarta ini, di dalam kota itu 60 sampai 80. Kalau luar kota 80 sampai 100. Nah, itu kan sudah dirancang memang untuk ban itu seandainya terjadi pecah, itu tidak akan terguling. Mereka akan begitu pecah langsung bisa pelan-pelan atau minggir dan jangan direm. Jadi kalau ban pecah udah saja. Lepasin aja. Lepas tapi tetap tidak usah dipegang terlalu ini, ikutin alurnya saja. Karena kalau sudah di atas 80 sesuai dengan SOP itu pun diciptakan waktu pas kita mengikuti pendidikan di Pusik Lantas. Nah, itu untuk dalam kota sudah dirancang sekian untuk ban-ban tersebut, kecuali untuk spot ya. Beda. Itu kan itu udah dirancang karena kita kan kendaraan universal umum. Ya, untuk maksimal kenapa 100. Kendaraan karena lah, seandainya mengurangi fatalitas itu, jadi seandainya kecelakaan pecah atau yang paling banyak kan ban pecah itu. Nah, ban gundul sehingga pecah, nah itu tidak terjadi fatalitas. Seperti terguling atau itu. Berguling-guling. Nah, ini sangat penting juga nih untuk Sobat Polri ya. Kalau misalnya tips nih, kalau misalnya ban tiba-tiba pecah di jalan, ya itu. Kenapa kita mempunyai batas minimum itu ya 80 sampai 100 atau minimal 60, maksimal 80 dalam kota. Kalau untuk di jalan arteri 50. Itu 30, karena 50. Itu kalau misalnya ada kejadian ban pecah gitu, yang fatal, kita masih bisa menghindari fatalitas. Yang penting jangan direm, dilepasin aja semua, tapi tetap pegang kendali setirnya. Ini bener sih Pak, ini ilmu juga sih untuk kita kan. Kan kadang nggak ada yang paham juga, kadang malah direm malah guling gitu kan. Kebanyakan gitu kan ya. Betul. Ibu kan sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai polwan gitu. Ada nggak sih Bu salah satu kasus yang Ibu tangani nih itu sangat berkesan dan sampai sekarang tuh Ibu masih inget gitu kronologi ceritanya segala macam gitu? Kalau berkesan nggak ada ya Mbak, karena sebenarnya kalau laka nggak ada yang berkesan sih buat saya. Lebih turut prihatin. Turut prihatin. Lebih ke turut mungkin prihatin. Berbekas kali ya. Berbekas ya. Atau mungkin menjadikan pengalaman ya. Empati dan masih ingat gitu loh. Benar. Ada salah satu kejadian yang di unit lain ya Pak Heri ya. Jalan tol dalam kota. Terjadi di jalan tol. Nah, ketika itu antara dua mobil awalnya dua mobil, itu persangka awal adalah pengemudi kendaraan pertama yang menjadi tersangka, yang istrinya meninggal dunia. Tapi pada saat gelar perkara, kita melihat kembali CCTV yang ada di sana. Di sana kita cek lagi CCTV-nya, kita lihat lagi. Ya mungkin feeling juga ya Mbak, ketika itu ngelihat kok ada satu kendaraan nih yang kemungkinan ada terlibat juga dalam kecelakaan tersebut. Jadi ada yang aneh gitu ya? Iya, kok ada satu kendaraan, karena pada saat pada saat kejadian ada satu kendaraan yang lewat dengan kondisi salah satu lampunya mati. Dalam feeling kita, kalau biasanya kan orang tidak akan berani masuk jalan tol kalau kondisi kendaraannya lampunya mati ya, karena di jalan tol sangat berbahaya ya Mbak. Nah, dari situlah kita berbekal cuman itu, kita menelusuri CCTV yang ada di jalan. Kita telusuri karena untuk
untuk TNKB-nya tidak terbaca karena kondisi malam dan sedikit blur CCTV-nya. Kita telusuri, setiap CCTV kita ambil, kemudian ternyata stop di pintu keluar tol. Dari pintu keluar tol dia terekam lagi dari CCTV, masih dengan mobil. Kita pada saat itu berbekal dengan ciri-ciri mobil yang pada saat kejadian itu. Dari tap-tap tol itu dari tap-tap tol nomornya masih belum jelas Bu ya. Nomor plat nomornya sudah terlihat, tapi kita belum pasti. Tapi kalau nggak salah itu belakangnya udah mulai kelihatan nih. Karena kan di pintu tol lebih jelas ya CCTV-nya, belakangnya lebih terang dan lebih dekat ya. Nah, setelah itu kita telusurin berdasarkan itu saja, Mbak. Akhirnya dicurigai dia pemberhentian terakhirnya adalah di sebuah perumahan. Nah, dari situ anggota saya menanyakan sama Sapam yang di sana, Pak, ada nggak mobil yang ciri-ciri seperti ini dengan kondisi lampu matinya satu dan bawah bagian bawah mobilnya lepas. Oh iya, ada Pak, rumahnya yang di sana. Tadi saya ngebantuin ngiket. Oh, kebetulan Sapamnya yang bantuin. Betul. Nah, tapi kan kita belum bisa bisa karena kita belum ada bukti pendukung lagi ya. Setelah itu kita kembali ke kantor, bikin surat untuk panggilan, klarifikasi dan lain-lainnya. Kita datang ke sana, ternyata mobil udah masuk bengkel. Mobil udah masuk bengkel. Akhirnya kita datangin orangnya, dan ternyata benar dia pelakunya. Dan akhirnya mengaku Bu ya. Akhirnya mengaku. Dan pengakuan itu penting. Dia mengakui kalau dia pada saat itu menabrak. Terus abis itu gimana Bu tindakannya, dari ditangkap apa langsung? Kita bawa ke kantor, kita periksa dan proses berjalan. Langsung proses berjalan ya. Langsung dapat ancaman hukumnya lah ya. Tapi maksud saya itu dari cerita ini tuh saya pengalaman itu yang bisa saya petik gitu loh, Mbak. Maksudnya kalau tadinya kita hanya langsung ya udah, berarti yang salah yang mobil pertama nih. Ibaratnya langsung menjas yang menjustifikasi si A kesimpulan penyidik saja. Tidak diamati berulang, tidak ada temuan baru. Itu kan ternyata ada novum kan. Ada bukti baru ya. Sehingga tidak buru-buru penyidik tentunya dari unit penyidik ibu ini mempunyai alibi, punya ternyata benar apa yang menjadi feeling itu, awalnya feeling ya. Itulah hebatnya dan feeling. Ketelitian ya Bu. Ya benar. Kasat mata kan cuma lihat dari CCTV masalahnya. Benar. Karena kalau kita nggak teliti, emang mobil itu sangat cepat. Jadi kemungkinan kecil ya dia akan lewat aja. Ya udah, berarti emang kendaraan yang pertama memang dia mungkin slip atau akhirnya kecelakaan. Nah, naikin masalah laka lantas gini Pak. Bapak pernah nggak? Tadi kan katanya malam-malam nih kan seringnya gitu. Terus pernah nggak misalnya satu nih laka gitu, belum selesai ada lagi gitu. Gimana? Jadi bolak-balik gitu ya. Baik. Jadi waktu itu kalau ibu lebih seringnya dapat telepon, dapat laporan. Ceritanya pada suatu malam aja lah ya. Jangan usah disebutkan lakanya apa ya. Jadi pada suatu malam. Malam minggu ya itu. Malam minggu jam 3. Bahkan sampai berdebat. Berantem. Malah bapak sama ibu yang berantem. Ibu berantem. Ibu, saya ini masih menang. Tidak bisa, itu ada laka lagi. Harus berpindah. 3 sekaligus dalam waktu yang sama. 3 kecelakaan. Jadi pertama kecelakaan, kemudian kita datang sana. Kebetulan anggota saya ada 2 yang sakit. Satunya lagi karena pulang. Akhirnya kita bertiga. Akhirnya saya udah mau berangkat itu. Satu udah diderek ke dalam. Akhirnya kita udah biasa lah kalau kita datengin. Jadi tetap kita sebagai petugas laka ini kita harus mendatangi TKP kejadian pertama. Walaupun itu sampai 3, memang tidak cukup sering ya, namun ada. Pernah sesekali 2 kali lah ya. Tetap kita layani diutamakan adalah skala prioritas, di mana fatalitas. Nah, kebetulan waktu itu Bu mohon izin, yang pertama tidak begitu fatal karena memang banyak jadi korban materinya banyak. Cuman begitu yang kedua ini sampai MD akhirnya kita datengin. Yang kedua pun luka berat. Akhirnya kita utamakan yang MD dulu karena untuk menjemput jenazah, untuk pertolongan. Walaupun kita tahu di situ sudah fatal, kita tetap yang terbaik untuk masyarakat. Kita bawa ke rumah sakit dulu. Utamanya Polri, biasanya karena untuk visum nantinya. Yang kedua, kalau fatal mungkin bisa tertolong rumah sakit terdekat.
seperti Rumah Sakit Tebet, Rumah Sakit Jakarta, Minto Harjo, dan seterusnya. Jadi ini kalau sudah dipastikan rumah sakit terdekat, pokoknya dari lokasi kecelakaan ya. Gitu. Betul. Iya kan, karena ya itu tingkat fatalitasnya kan berbeda-beda ya Pak ya. Satu, yang penting kita ikhlas dan kita profesional saja. Iya sih. Udah tidak ada yang lain itu. Iya, Insya Allah semuanya bisa gitu. Iya. 3 anggota 3 kejadian. Dibagi-bagi langsung tidak ya Pak. Orang semua mobil. Iya benar. Dan itu sampai kita nggak pulang besoknya. Oh iya. Kita terus meriksa semua ya terus Pak. kita itu pengalaman berkesan juga Bu itu. Iya, itu salah satu Ibu terus yang selalu mengarahkan, Pak Hedi begini harus. Kita kayak berantem itu, teriak-teriak. Pak harus cepet, ini harus laporan. Siap Ibu, kita masih di TKP Ibu. Karena kan takut juga tiba-tiba. Tetap dak-dikduk. Cuman habis itu udah kita, ayo kapan-kapan kita makan lagi kapan ya. Iya, tetap ada pelunturnya gitu ya. Tidak selalu kita selalu tegang, selalu ya. Tegang ada situasinya. Iya, karena memang situasi, ya. Mungkin sayanya juga ditelepon pimpinan karena harus segera melaporkan kejadiannya. Kondisinya di kantor juga lagi crowded gara-gara banyak laka lantasnya. Itu kejadian jam 3 pagi Bu ya? Iya, sampai jam 9 kita masih. Berarti yang waktu itu pagi meninggal dulu ya? Yang materi dulu. Yang di Bundaran Senayan. Gak lama ada laporan. Kemudian di depan MPR. Iya, laka tunggal ya. Laka tunggal meninggal. Kemudian BCA. Meninggal ya? Iya, kemudian BCA. Itunya hanya 3 menit. Besoknya lagi bukan besoknya, artinya kejadian pada jam 3 lebih 5 menit dan 3 lebih 15 menit. Ini belum selesai. Oh, kemana lagi Dan? Aduh, lapor Ibu dulu. Pindah langsung cepet gitu ya. Iya, jaraknya ya memang utuhnya di Jakarta walaupun padat namun lingkupnya secara geografis kecil ya. Jadi bisa tercover walaupun terbatas juga. Iya, untuk juga itu kan pagi-pagi jadi nggak macet banget. Saya anggota 1 selalu kanitnya itu, anak buah 3, ya udah ambulan. Karena jujur aja Mbak, memang kalau sudah malam Sabtu atau malam Minggu itu tuh kayak lebih yang mendekati weekend lah ya Bu ya. Mendekati weekend itu lebih banyak memang. Karena orang kan ngerasa besok libur, pulangnya pagi ya refreshing lah. Padahal ngantuk atau habis mungkin minum atau apa gitu kan. Itu yang kita takutkan gitu loh. Takutnya dibawa pengaruh alkohol itu ya. Boleh nggak Bapak atau Ibu nih kasih himbauan untuk para pemudik nanti terkait ya tadi kita ngobrol-ngobrol atau ada lagi nih yang mau dikasih sebagai atensi gitu loh, sebagai pengingat. Ibu kasih dulu. Kalau dari saya tetap ya Mbak, karena kita dari Polda sudah maksimal sekali untuk memberikan himbauan, memfasilitasi masyarakat gitu kan. Tapi balik lagi tetap ke diri kita masing-masing, bagaimana kita mau selamat sampai tujuan. Jadi tetap harus tahu kondisi badan kita, kondisi kendaraan kita, semuanya. Ya gitu ya Pak Heri ya? Iya, betul. Saya hanya mengulangi aja dari Bapak Kakor Lantas kita ya. Dulu adalah Trisiap itu. Jadi yang penting sekali adalah siap diri kita sendiri semuanya ya. Baik attitude, cara berkendara maupun siap fisik kita prima, sehat ya. Kemudian siap kendaraan, dicek dulu, prepare apa seperti rem, oli, kemudian ban gundul apa tidak. Harus dicek. Kemudian siap untuk ya itu tadi kesadaran mentaati rambu-rambu lalu lintas itu yang sangat penting. Trisiap. Karena pemerintah sudah menyiapkan jalan yang begitu mulus dan bagus. Hati-hati di antara kemulusan itu ada beberapa mungkin polis hazard ya. Kalau kita ini polis hazard yang bisa menyebabkan karena mungkin jarak jauh, aus mungkin itu bannya lah itu agar tekanan ban benar-benar diperhatikan. Terus ban juga kalau bisa sebelum berangkat ya syukur-syukur bisa baru ya bannya gitu. Jangan ban udah gundul dipaksakan atau bermuatan lebih over dimension atau overloading juga jangan gitu. Itu tipsnya ya Pak. Dan yang paling penting tidak boleh mudik, disarankan jangan menggunakan roda 2. Iya, disarankan. Sangat tidak disarankan untuk menggunakan kendaraan roda 2. Iya. Kalaupun terpaksa sekali menggunakan kendaraan roda 2, diharapkan tidak berboncengan lebih dari 2, tidak membawa barang-barang yang berlebih. Berarti termasuk roda 2 ada overloadnya Bu ya? Iya, benar. Iya. Asumsi kita selama ini overload itu baru, kan soalnya baru kemarin dibilang arahan dari Pak Dir supaya jangan kendaraan roda 2 melebihi muatan juga. Jadi kalaupun sangat terpaksa menggunakan roda 2 ya cukup 2, satu motor berdua.
dan tidak membawa barang yang berlebihan yang sampai diikat-ikat gitu ya Mbak. Itu kan itu mengurangi kelincahan, kelincahan juga dalam naik kendaraan kan ya. Jadi itu sih Mbak, itu aja. Baik. Kalau quotes of the day-nya nih apa? Ibu saja. Quotes ibu saja. Ayo nggak apa-apa satu-satu. Oh, satu-satu. Iya, boleh dong. Ibu dulu lah. Pak Heri aja lah. Udah Pak Heri aja udah. Iya, quotes of the day. Saya sering terinspirasi oleh pimpinan kita kadang-kadang itu tadi kita mengambil dari quote pimpinan kita tentunya tidak ada yang susah kalau kita tetap berlatih. Semuanya bisa kalau kita berlatih dan sungguh-sungguh, pasti semuanya bisa. Termasuk tadi kan, ada 3 kecelakaan, kita bilang semuanya kalau kita latihan, kita sadar, kita ikhlas, semuanya bisa. Tidak ada yang susah kalau kita sering berlatih dan kita sungguh-sungguh untuk menuntaskannya semua beban kerja. Ibu ini yang paling penting. Saya juga. Iya, boleh. Buat motivasi gitu. Iya. Lucu-lucuan aja ya. Karena jatuh di aspal lebih sakit daripada jatuh cinta. Iya benar. Kayak benar ya. Pantun nih. Daripada jatuh di aspal, ya benar kan. Jatuh di aspal luka gitu. Terus belum tentu hilang bekasnya ya Mbak. Tapi kalau jatuh cinta kadang luka tak berdarah pengalaman. Kayak curhat nih Mbak Mian ya. Enggak. Baik. Terima kasih Bapak sama Ibu sudah menyempatkan hadir di podcast ini. Terima kasih juga udah diundang Mbak Mia. Iya, mohon maaf nih Pak. Sama-sama. Silakan selama mudik Anda bisa juga memantau melalui media sosial kita di Polda Metro, yaitu di Instagram melalui, Instagram, Facebook, Twitter terutama. Itu udah hampir 8-9 juta tentunya. Di situ ada info mudik, tip-tip mudik, lokasi mana termasuk tadi untuk checkpoint, pospam, dan apabila darurat, mungkin mohon maaf nih kehabisan bensin atau apa, bisa ke media sosial kita di @tmc-polda-metro. Iya, bisa langsung mengaduan, langsung dapat bantuan ya. Betul, siap. Sudah sesiap itu Polri ini membantu seluruh masyarakat ya Pak ya. Ya. Baik. Oke, buat Sobat Polri juga yang mau mudik, ingat ya, semua peraturan SOP itu dibuat karena memang semua itu demi keselamatan diri sendiri, orang tua, keluarga, dan juga orang yang menunggu kita di kampung halaman. Siapa sih yang nggak mau Lebaran tuh kumpul gitu kan? Semua ingin kumpul, menikmati suasana Lebaran gitu. Sobat Polri, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Salam presisi.